Jauh sebelum artis-artis seksi seperti Suzana, Yati Surahman, Eva Arnas, Sally Marcelina, ataupun Yurike Prastika terkenal di film-film panas layar lebar Indonesia. Sosok ini sudah jauh lebih dulu meraih ketenaran dari lekuk tubuhnya. Dialah seorang aktris Nurnaningsi, artis top pada tahun 50-an. Bagaimana kisahnya? Berikut Dunia Misteri TV akan mengulasnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Banyak skandal dan kontroversi yang berkelindan sepanjang hidup aktris satu ini. Mulai dari adegan setengah telanjang dalam film, sampai foto-foto erotis dirinya yang beredar luas di masyarakat pada era tahun 50-an. Dia sangat terkenal, bahkan orang menyulukinya sebagai Marilyn Monroe Indonesia. Dia disebut sebagai bom seks pertama Indonesia. Namanya Nurnaningsi. Dia lahir di Wonokromo 5 September 1982. Dalam tubuhnya mengalir darah bangsawan. Dia merupakan anak ketiga dari pasangan Raden Kajat Kartodarmojo dan Sukuini Martinjung. Ayah Nurnaningsi merupakan keturunan Raja Jogja, sedangkan sang ibu keturunan Raja Solo. Sebagai anak perempuan tertua dalam keluarga, orang tuanya berharap ketika usianya sudah cukup mapan, Nurna akan segera menikah. Dia pun terpaksa menikah demi memenuhi keinginan orang tuanya. Tapi pernikahan itu hanya bertahan 2 bulan. Cita-citanya menjadi bintang ternama tak tertahankan. Sejak kecil dia memang sudah bercita-cita menjadi bintang film. Nurnaningsi mengaku terinspirasi menjadi bintang film saat melihat film yang diperankan oleh Miss Rukia, seorang aktris dan penyanyi keroncong terkenal pada masa itu. Ketika itu Nurna berusia 14 tahun. Dalam buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal, tulisan Pandi Utari diceritakan bahwa Nurna baru merantau ke Jakarta di usia 25 tahun. Di masa-masa awal perantauan, Nurna tinggal di sebuah gubuk di pinggir Kali Ciliwung. Saat itu, banyak yang menganggap bahwa usia Nirna sudah cukup tua dan tidak ideal lagi untuk memulai karir keartisan. Namun Nurna membuktikan bahwa bakat terpendam dalam dirinya tak terbantahkan. Dia belajar les vokal dan kemudian bermain teater. Mimpi Nurna akhirnya terwujud. Dia berhasil membintangi film garapan sang legenda perfilman Indonesia, Usmar Ismail. Sang legenda menunjuk Nurna untuk sebuah peran dalam film garapannya berjudul Krisis. Dalam film yang diproduksi pada tahun 1953 itu, Nurna memerankan tokoh Rose. Dia memainkan peran utama dalam film itu, tapi dia tak mendapat bayaran tinggi. Dia hanya dibayar 180. Namun berkat peran pertamanya inilah yang melambungkan namanya. Modal bermain teater dan bernyanyi telah membawa berkah buat dirinya dan bahkan untuk ekosistem perfilman saat itu. Kala itu, film Krisis yang dia bintangi sukses besar. Bahkan perusahaan film nasional yang awalnya dilanda krisis keuangan langsung terselamatkan berkat film Krisis. Film tersebut sukses besar hingga membawa nama Nurnaningsi menjadi terkenal. Setahun kemudian, Jaya Kusuma, seorang sutradara kenamaan, menawari Nurnaningsi untuk membintangi film garapannya yang berjudul Harimau Campa. Dia beradu peran dengan Bambang Hermanto, seorang aktor legendaris Indonesia. Film tersebut juga sukses dan meraih penghargaan skenario terbaik di ajang Festival Film Indonesia dan musik terbaik di ajang ASEAN Festival. Tapi di balik kesuksesan film tersebut juga ada kontroversi yang menyelimutinya. Dalam salah satu adegan di film Harimau Campa, Nurna tampil vulgar.
ada beberapa detik adegan yang menampakkan tubuh Nurna Ningsih setengah telanjang. Di film keduanya itulah nama Nurna dijadikan bulan-bulanan media. Media masa kala itu membahas habis-habisan aksi Nurna tampil setengah telanjang dalam film Harimau Campa. Sentimen negatif itu dijawab Nurna dengan argumen sendiri. Di matanya yang ia lakukan adalah eksplorasi terhadap seni. Dia menyebut bahwa apa yang dilakukannya bukan untuk menjelekkan seni, melainkan hendak melenyapkan pandangan-pandangan kolot yang masih terjadi dalam kesenian Indonesia pada masa itu. Sejak saat itu, Nurna dijuluki sebagai Marilyn Monroe Indonesia. Dia mengeksplorasi tubuhnya ke berbagai medium seni lain, seperti foto majalah. Foto-fotonya tak cuma beredar di Jakarta, tapi juga hingga Amerika dan Italia. Dikutip dari tulisan Jambak dalam Nurna Ningsih tahun 1955, foto-foto tersebut awalnya disebar jualkan dengan harga Rp200 per lembar. Harganya kemudian naik menjadi 300. Polisi dan kejaksaan kala itu bahkan sampai harus turun tangan menghentikan laju penyebaran foto bugil Nurna. Dari 9 gaya foto yang beredar, polisi hanya menyita 7. Namun hal itu tak menghalangi orang-orang untuk mendapatkan foto Nurna. Mereka mencarinya di pasar gelap. Dalam pengakuannya, Nurna Ningsih menjelaskan pemotretan bugil itu adalah permintaannya sendiri. Ia melakukannya itu sebagai bahan studi para pelukis telanjang. Tentang gambar-gambar ini dijelaskan semua kepada saya. Yang memperdagangkan gambar-gambar saya itu tentunya dapat banyak untung. Tapi saya selain tidak dapat apa-apa, juga dapat susah karena harus bolak-balik menghadap kantor polisi. Begitu Nurna Ningsih menjelaskan dalam buku Nurna Ningsih itu. Nurna juga menjelaskan dalam potret itu ada 7 officer tentara yang membayar demi bisa memotret dirinya telanjang. Selain itu, ada 2 mahasiswa yang terlibat. Akhirnya setelah menjalani proses pemeriksaan, Nurna dinyatakan tak bersalah dan bebas. Skandal foto itu awalnya tak mempan, menghajar ketenaran Nurna. Kabar dan cerita-cerita kontroversial itu justru makin melambungkan namanya. Ada sebuah kisah yang menceritakan tentang popularitasnya itu. Majalah Aneka pada 20 Desember 1955 memuat cerita ketika Nurna bertandang ke Medan untuk turut dalam pementasan teater pada akhir November 1955. Pada saat itu, kala baru mendarat di Bandara Polonia Medan, Nurna langsung diserbu ribuan penggemarnya hingga petugas keamanan kesulitan mengatasinya. Mayoritas dari mereka mengaku penasaran dengan sosok asli Nurna. Tapi pada akhirnya, Nurna Ningsih pun tetap diboikot oleh masyarakat. Dia dinilai telah melanggar adat ketimuran. Film-film yang dibintanginya dilarang di beberapa daerah seperti Kalimantan Timur. Setelah membintangi film berjudul Kebun Binatang di tahun 1956, dia tak muncul lagi di media massa. Dia hilang begitu saja. Kabarnya Nurna kemudian tinggal berpindah-pindah dan menjalani banyak profesi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selama 12 tahun dia berkeliling Indonesia menjadi seniman sketsa, artis panggung, penyanyi, guru bahasa Inggris dan Belanda, dan dia juga bahkan menjadi penjahit. Tahun 1968, dia terjun kembali dalam dunia perfilman. Dia muncul lagi dalam peran kecil di film Jakarta, Hong Kong, Makau yang diproduksi pada tahun 1968. Pergantian kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto yang lebih cenderung ke barat nampaknya membuat Nurna Ningsih percaya diri kembali untuk terjun ke dunia film.
Tak kurang dari 10 judul film dibintanginya setelah itu. Beberapa judul-judul yang cukup terkenal adalah Bernapas Dalam Lumpur tahun 1970, Nafsu Gila tahun 1973, Remang-Remang Jakarta pada 1981, dan Malam Satu Suro produksi tahun 1988, tapi semuanya hanya untuk peran-peran kecil. Selama hidupnya dia menikah dan bercerai beberapa kali. Setelah pernikahan pertamanya dia menikah lagi dengan pelukis Kartono Yudo Kusumo pada tahun 1945. Mereka memiliki 2 orang anak. Setelah mereka bercerai pada tahun 1952, Nurnaningsi menikah dengan seorang mantan letnan bernama Basir Ibrahim. Pasangan itu bercerai 1 tahun setelah putri mereka lahir. Kemudian dia menikah lagi dengan Karel Thomas, tapi kemudian juga bercerai. Nurnaningsi meninggal dunia pada 21 Maret 2004 dalam usia 76 tahun. Ia dimakamkan di pemakaman Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Sobat Dunia Misteri, itulah kisah Nurnaningsi, artis cantik Indonesia yang terpleset skandal foto syur. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.